Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran matematika, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita lanjutkan hari ini pembelajaran matematika dengan materi unsur-unsur limas segi 4 dan prisma tegak segitiga. Seperti apa limas segi 4 dan juga seperti apa prisma tegak segitiga. Mari kita pelajari bersama-sama. Limas segi 4 ini kita bisa membayangkan piramida, anak-anak. Bangunan yang beralaskan segi 4 kemudian mengerucut ke atas menjadi satu titik puncak. Kalau dalam gambar matematikanya seperti ini. Kemudian untuk prisma tegak segitiga, kita bisa membayangkan atau melihat tenda ketika kita berkemah. Dan digambarkan dalam matematika menjadi seperti gambar yang di sebelah kanan. Baik, kita lanjutkan dengan memahami unsur-unsur limas segi 4 terlebih dahulu. Baru nanti kita akan lanjutkan dengan unsur-unsur prisma tegak segitiga. Limas segi 4 seperti gambar yang ditampilkan memiliki titik-titik sudut A, B, C, D, dan juga T di bagian puncak. Sehingga untuk limas seperti ini, maka penamaannya adalah bisa kita sebut dengan limas segi 4 T, A, B, C, D. Kita akan mempelajari tentang titik sudut dari limas segi 4, rusuknya, sisinya, dan juga diagonal sisi atau diagonal bidang. Bangun limas segi 4 tidak memiliki diagonal ruang. Titik sudut pada limas segi 4 T, A, B, C, D adalah titik T, titik A, titik B, titik C, dan titik D. Sehingga kalau kita hitung, titik sudutnya adalah T, A, B, C, D, berarti ada 5 titik sudut pada bangun limas segi 4. Maka kita tuliskan di sini 5 titik sudut. Baik, kita lanjutkan dengan unsur yang kedua, yaitu rusuk. Rusuk-rusuk pada limas segi 4 T, A, B, C, D adalah A ke B, garis A ke B, kemudian BC, kemudian bisa juga kita CD, tambah dengan DA, kemudian naik lagi BT, CT, AT, dan juga DT. Sehingga rusuk untuk limas segi 4 adalah AB, BC, CD, DA, AT, BT, CT, dan juga DT. Setelah kita hitung, ternyata berjumlah 8 buah. Kita tulis di sini. Selanjutnya anak-anak, unsur yang ketiga adalah sisi. Sisi ini adalah berbentuk luasan. Kalau digambarkan adalah, ini untuk alasnya, kemudian ini untuk yang atasnya. Atasnya adalah 4 kali, sehingga 4 ditambah dengan alas 1 menjadi 5. Kita tulis, ada sisi bagian bawah yang berbentuk segi 4, yaitu ABCD. Kemudian sisi segitiganya ada 4, yaitu ABT, BCT, CDT, dan ADT. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa sisi dari limas segi 4 adalah 5 buah. Selanjutnya yang terakhir adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. Yang memiliki diagonal sisi atau diagonal bidang adalah sisi segi 4 yang berada di bagian bawah, yakni garis AC dan juga garis BD. Kita tuliskan di sini, diagonal sisinya adalah AC dan BD. Hanya ada 2 diagonal sisinya. Baik, kita tuliskan di sini. Oke. Itu tadi anak-anak tentang unsur-unsur dari limas segi 4. Kesimpulannya adalah, kita perhatikan dulu gambarnya, titik puncaknya T, kemudian ada A, B, C, D di bagian bawah. Titik sudut tadi ada berapa anak-anak? Titik sudutnya ada 5, yaitu T, A, B, C, dan D. Kemudian rusuknya ada 8, yakni AB, BC, CD, DA, AT, BT, CT, dan DT. Sisinya ada 5, seperti yang sudah kita pelajari. Dan terakhir, diagonal sisi atau diagonal bidangnya hanya ada 2, yakni AC dan BD. Demikian tadi anak-anak penjelasan mengenai unsur-unsur dari bangun limas segi 4. Kita lanjutkan dengan
bangun berikutnya yaitu prisma tegak segitiga dengan nama prisma tegak segitiga ABCDEF. Kenapa pakai nama itu? Karena titik-titik sudutnya di sini juga ABCDEF. Ada 4 juga unsur yang akan kita pelajari karena sama dengan 5 segi 4. Prisma tegak segitiga ini juga merupakan bangun ruang yang tidak memiliki diagonal ruang, anak-anak. Jadi hanya ada 4 yang akan kita pelajari unsur-unsurnya. Yang pertama adalah titik sudut, titik A, titik B, titik C, kemudian titik D, kemudian titik E, dan terakhir adalah titik F. Bisa kita hitung ada 6 ya titik sudut untuk prisma tegak segitiga, yaitu titik A, B, C, D, E, dan F. Kita tulis di sini 6 titik sudut. Kita lanjutkan lagi dengan unsur yang kedua, yaitu rusuk. Tentu kalian sudah memahami ya, langsung saja kita berikan tanda rusuknya di sini AB, yang bagian bawah BC, kemudian CA, kemudian yang di tengah AD, BE, kemudian CF, kemudian yang bagian atas DE, EF, dan juga FD. Langsung kita tulis rusuk pada prisma tegak segitiga adalah itu. Jadi ada 9 ya. Kita tulis di sini rusuk pada prisma tegak segitiga ada 9. Langsung kita lanjutkan lagi anak-anak kepada sisi, unsur yang ketiga. Sisi ini bentuknya luasan. Inilah dia, bagian depan, kemudian bagian samping, atas, bawah. Sehingga sisi untuk prisma tegak segitiga adalah 5 buah. Unsur yang terakhir adalah diagonal sisi. Diagonal sisi yang memiliki diagonal sisi hanya sisi-sisi yang berbentuk segi 4. Yang berbentuk segi 4 tadi ada 3 sisi. Setiap sisi itu memiliki 2 diagonal, sehingga diagonal sisinya ada 6, yaitu AE, BD, BF, CE, CD, dan juga AF. Kesimpulannya anak-anak, prisma tegak segitiga ABC, DEF memiliki 5 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Kemudian memiliki 9 rusuk, seperti yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian memiliki 5 sisi, dan terakhir memiliki 6 buah diagonal sisi atau diagonal bidang. Mudah-mudahan 2 bangun ruang ini bisa kita pahami dalam pembelajaran kita kali ini. Baik, kita akan masuk kepada tugas setelah kita memahami pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Ada 2 tugas anak-anak, yakni yang sebelah kiri limas, kemudian sebelah kanannya adalah prisma tegak segitiga. Dengan penamaan bangun yang berbeda. Hati-hati, di sini yang sebelah kiri limas segi 4 TKLMN, kemudian prisma tegak segitiga yang sebelah kanan KLMNOP. Kalian diminta untuk mencari atau menemukan titik sudutnya, rusuknya, sisinya, dan juga diagonal sisinya. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan kalian bisa menyelesaikan soal dengan baik dan benar. Selamat belajar anak-anak, jaga semangat, jaga kesehatan, maksimalkan belajar apapun keadaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.